Ada motivator bisnis berkata, pebisnis muslim jangan jauh-jauh dari masjid. Betul, itu benar. Tapi yang menyedihkan adalah ketika kalimat seindah itu keluar dari orang yang paling ahli dalam pencitraan. Sebab kenyataannya, setiap hari baik yang dia lakukan, sedekah, masjid, pesantren, galang dana, kolaborasi dengan ulama, semuanya diarahkan untuk mendukung bisnisnya. Mitra-mitra dikumpulkan, dinaikkan ke panggung, ditekan secara emosional, diminta. Cuy, lo kemana-mana, kita bangunin rumahnya Allah loh. Masa nggak mau ikutan? Saya aja ikutan insya Allah, ya. Bukan ria nih, tapi saya ikutan, insya Allah. Kenapa? Berkah, ya. Ditunggu dukungan saudara semua buat masjid di Los Angeles dan di semua tempat di seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV. Ya teman-teman, ini ada sebuah video ya. Ini baru saya dapatkan kemarin waktu sore-sore lah. Jadi ini berkaitan dengan masjid ya. Masjid-masjid yang akan dibangun itu kan biasanya teman-teman suka lihat orang-orang di jalan gitu ya, minta-minta di perempatan, minta di rel, kadang-kadang ya lintasan rel, atau ya sengaja minta di tengah jalan gitu ya, dikasih portal apa ya, semacam garis gitu ya, terus nanti ada polisi tidurnya. Nah, tapi ada yang menarik soal pembangunan masjid. Kita pernah upload tentang bagaimana Yusuf Mansur itu mencari apa ya, mengumpulkan uang gitu, fundraising tentang masjid di Spanyol. Nah, ini ada berita, saya tahu yang dimaksud mungkin bukan Yusuf Mansur, tapi orang yang circle-nya dekat dengan Yusuf Mansur ya. Nah, yang mau saya maksudkan adalah circle ini memang sebuah manajemen yang saya dulu mau cerita sedikit nih. Saya dulu pernah dapat WA group gitu, dapat dimasukkan WA group, terus ada juga iklan di Facebook gitu ya, tentang semacam spiritual ini ya, spiritual manajemen gitulah, bagaimana mengelola manajemen. Jadi bergabung di grup di sana. Waktu itu ada Musamil Sebalah gitu, jadi orang yang waktu itu masih naik daun dengan karakter dia sebagai penghafal Al-Quran ya. Dia orang yang berkaitan dengan kampus besar di Bandung. Nah, waktu saya tertarik itu bukan karena ada programnya, tapi karena waktu itu Musamil mau membacakan ayat, dan bukan masalah cerita ayatnya, karena cerita ayatnya bagus. Saya coba mendengarkan dan saya coba masuk grup. Waktu itu masuk grup WhatsApp dan juga masuk grup Telegram. Nah, di sana ketika acara Musamil selesai, lalu itu tiba-tiba ditawarkan sebuah program yang berkaitan dengan propolis. Nah, yang dimaksud berkaitan dengan propolis ini bukan Yusuf Mansur teman-teman, tapi nanti saya ingatkan. Jadi orang ini mengisi acara, orang ini orang yang dekat sekali dengan Yusuf Mansur. Orang-orang silker ini yang selalu menguasai kayak semacam ustadz-ustadz yang suka manggung di televisi gitu ya. Dulu teman-teman. Jadi ustadz-ustadz ini selalu jadi brand ambasadornya. Nah, ini bicara soal masjid. Orang ini yang dimaksud ini adalah orang teman dekat Yusuf Mansur, bisa dikatakan gitu ya. Kalau Yusuf Mansur ulang tahun dia ngucapin gitu ya. Dan kemungkinan circle ini adalah circle bagian-bagian yang dulunya sama, terus kemudian terpecah, tapi terpecah bukan karena sesuatu hal ya, tapi karena memaintenan ustadz-ustadz tertentu gitu ya. Manajemen ini terus kemudian bergabung dengan ini, bergabung dengan ini, jadi mereka itu sebenarnya saling mengenal gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan Masjid London. Masjid London yang dimaksud oleh teman-teman nanti cek sendiri, dan nanti saya akan kasih nama TikToknya ya teman-teman. Itu orang yang mengucapkannya berkaitan dengan Masjid London. Kira-kira pemikiran teman-teman terkait dengan ustadz-ustadz yang memanajemen ini, atau misalkan yang mengelola sedekah ini, yang mengatur apa ya, semacam kayak algoritma ustadz ini di Indonesia ini kira-kira ada kaitannya dengan Yusuf Mansur atau enggak?
Nah, itu soal Masjid London, teman-teman. Yusuf Mansur juga pernah ngolah soal masjid di Spanyol. Yang London itu kemungkinan besar bukan Yusuf Mansur, tapi masih dekat, circle-nya masih dekat dengan Yusuf Mansur. Nah, terus yang saya tampilkan ini bukan yang Spanyol, saya akan tampilkan yang Los Angeles. Teman-teman kira-kira, sebenarnya gini, saya waktu itu bertemu dengan Pak, saya sebutkan namanya ya, Pak Budi. Pak Budi itu salah satu orang yang memimpin ya, salah satu orang yang memimpin yang dekat dengan Ustadz yang ada di Amerika gitu. Teman-teman cari sendirilah, dan saya nggak mau nyebut namanya karena saya menghormatinya. Imam di Amerika lah gitu ya. Orang ini, Pak Budi ini dekat dengan imam di Amerika tersebut, dan saya sempat bukan mewakili sebenarnya, cuma sekedar membantu gitu, membantu dari kalangan pengusaha muda ini untuk ikut pada saat itu menemani bertemu dengan Sandiaga Uno. Nah, Pak Budi ini menawarkan pada saya, ibaratnya kayak gini bahasanya, Mas, bisa nggak sih kamu kalau bergabung dengan yayasan ini gitu, yayasan ini banyak sekali yang mau masuk gitu ya. Cuma yayasan ini bingung karena saking banyaknya orang yang mau masuk, mereka pada bikin program-program sendiri, tapi dikaitkan dengan masjid yang ada di Amerika, dan itu sangat ceroboh gitu mainnya. Nah, sementara yayasan resminya ini sebenarnya pengelolanya itu langsung ke Amerika, dan yayasan ini belum punya, dalam tanda kutip ya, standar baku yang benar gitu ya, tentang bagaimana uang yang harus dikelola terus dipromosikan gitu ya. Artinya di Indonesia ini belum settle pada saat itu. Ini udah lama teman-teman, beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian karena kondisinya tidak memungkinkan pada saat itu ya, pada saat ya masih ramai-ramainya 212 teman-teman ya, 212 masih ada ini kencang, jadi pada saat itu saya lebih baik diem, karena apa-apa selalu dikaitkan dengan hal tersebut gitu ya. Nah, kemudian saya mendengar Yusuf Mansur, pada saat itu saya mendengar Yusuf Mansur mencoba mencari ceruk di permasalahan masjid di Los Angeles ini. Nah, terus saya mendengar beberapa tahun kemudian ternyata tidak pernah ada tuh yang dikabarkan oleh Yusuf Mansur tersebut tentang penggalangan dana atau fundraising tentang masjid di Los Angeles yang benar-benar tertata rapi masalah laporan keuangannya. Nah, itu yang saya dengarkan dari Pak Budi. Teman-teman bisa ceklah siapa Pak Budi nanti yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan orang yang cukup terkenal gitu ya. Nah, tapi saya nggak nyebutin nama lengkapnya ya teman-teman, ada nama lengkapnya tapi saya nyebutin. Intinya adalah Yusuf Mansur pada program Masjid Los Angeles ini, Yusuf Mansur juga tidak benar-benar melaporkan uang yang sudah di fundraising sama Yusuf Mansur ya teman-teman. Apakah uangnya masuk sekian miliar kita nggak pernah tahu, apakah uangnya masuk sekian ratus juta juga nggak pernah tahu. Intinya adalah tidak jelas sama sekali. Nah, begitu teman-teman. Antara nanti keluh kesah video yang nanti ibu-ibu ini teman-teman saksikan dengan beberapa keluh kesah teman-teman yang selalu berkaitan dengan circle ustadz-ustadz yang suka mencengkram gitu, mencengkram bisnis-bisnis atau mencengkram para ustadz-ustadz ini untuk dijadikan brand atau dijadikan ambasador, terus kemudian mereka mengeruk uangnya gitu ya, berdasarkan omongan ibu ini ya. Itu kira-kira sama dengan Yusuf Mansur atau enggak? Nah, saya sudah menampilkan ribuan video tentang Yusuf Mansur, teman-teman bisa simpulkan sendiri apakah circle-nya sama atau tidak, karena polanya mirip sekali teman-teman. Teman-teman langsung saksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yusuf Mansur. Siapa aja yang punya hajat, yang punya masalah, udah sedekah jawabannya. Apalagi ini bukan sembarang sedekah, tapi sedekah buat bangun masjid, bangun rumahnya Allah. Kita kalau jadi apa ya, kalau jadi konsultan, kalau jadi tukang, kalau jadi desainer, kalau jadi artis, artis, arsitek, terus kita bangunin rumah orang kaya, kita pasti ceritanya 7 turunan tuh. Kalau kita bangunin misalkan rumahnya orang yang berade, rumahnya pejabat, rumahnya orang terkenal, pasti ngoceh kemana-mana. Kita bangunin rumahnya Allah loh. Masa nggak mau ikutan? Saya aja ikutan insya Allah ya. Bukan ria nih, tapi saya ikutan insya Allah. Kenapa? Berkah ya. Ditunggu
dukungan semua buat masjid di Los Angeles dan di semua tempat di seluruh bumi Allah. Di mana aja kalau ente ketemu masjid, bantu sebisa mungkin. Biar ke atas rupiah, bantu. Ya. Di sini mah dolar, biar ke atas dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tam. Doain aneh balik lagi kemari ya. Amin. Ada motivator bisnis berkata, pebisnis muslim jangan jauh-jauh dari masjid. Betul, itu benar. Tapi yang menyedihkan adalah ketika kalimat seindah itu keluar dari orang yang paling ahli dalam pencitraan. Sebab kenyataannya, setiap hari baik yang dia lakukan, sedekah, masjid, pesantren, galang dana, kolaborasi dengan ulama, semuanya diarahkan untuk mendukung bisnisnya. Mitra-mitra dikumpulkan, dinaikkan ke panggung, ditekan secara emosional, diminta sedekah untuk proyek. Masjid London. Tapi sampai hari ini, masjid itu tidak pernah ada wujudnya. Yang ada justru dana 2,1 miliar dibelikan ruko di BSD yang dipakai untuk bisnis pribadinya. Sebagian dana senilai 3 miliar dialihkan ke pesantren Al-Bah. Padahal akad awalnya untuk membangun Masjid London, penerima juga tahu soal itu, tapi diam. Yang penting proyek pesantrennya berjalan. Sisanya tidak pernah dijelaskan secara transparan. Kebaikan dijadikan alat kendali. Orang ini selalu menjual kebaikan, ibadah, amal, sedekah, dakwah, tapi semuanya diarahkan untuk memperkuat posisi bisnisnya. Dia bisa kumpulkan ustadz, ulama, artis, influencer, bukan karena visi misi dakwah yang lurus, tapi karena mereka semua diberi bagian. Dan siapa yang sudah diberi bagian akan diam dan membela. Setiap kebaikan yang ditunjukkan ke publik, setiap amal yang diumumkan, setiap kolaborasi dengan ustadz dan tokoh agama selalu ada benang merahnya demi melanggengkan sistem bisnisnya. Kalau tidak ada keuntungan, kalau tidak bisa nebeng panggung orang lain, kalau tidak bisa panen nama baik, dia nggak akan muncul. Dia nggak akan peduli. Saya terlalu banyak tahu, dan saya berani bicara membongkar apa yang selama ini disembunyikan di balik bisnis yang dibungkus agama. Ini bukan sekedar tuduhan. Saya pernah ada di dalamnya. Saya tahu sistemnya. Saya saksi hidupnya. Karena keberanian itu, pemimpin bisnis tersebut bersama mitra-mitra militannya, termasuk sebagian ustadz dan artis yang sudah terikat kepentingan, berusaha membungkam saya. Saya dikriminalisasi, dituduh menggelapkan uang haji yang senilai 20 juta. 20 juta dibawa ke pengadilan, tapi di ruang sidang, saksi utama nggak hadir sama sekali. Saksi yang hadir berbohong dan merekayasa fakta. Tidak ada bukti nyata yang bisa membenarkan tuduhan itu. Namun tetap, polisi tutup mata, bahkan jaksa dan hakim menjatuhkan vonis 4 bulan penjara. Seolah pengadilan bukan lagi milik rakyat, tapi sudah dipesan oleh mereka yang punya kuasa. Tapi rencana itu gagal. Gagal karena saya tidak sendiri. Gagal karena Allah tidak pernah tidur. Karena tidak ada kejahatan yang akan benar-benar berhasil dan menang. Hari ini, saya jadi paham, tidak semua yang tampak religius itu jujur. Tidak semua yang bersuara dakwah itu tulus. Tidak semua orang yang justru punya tanggung jawab muamalah dan punya hutang itu tahu diri untuk menyelesaikan dengan baik. Dan tidak semua yang duduk di kursi hukum benar-benar menegakkan keadilan. Mereka bukan hanya menyalahgunakan uang umat. Mereka juga mencoba membungkam kebenaran. Mereka bukan dai. Mereka bukan contoh rakyat. Mereka penjahat yang berseragam dan bertopeng agama.